kalau agak-agak berisik sorry ya, soalnya ini hujan nih ternyata. Hujannya nggak terlalu gede sih. Halo cuy, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu headset bluetooth dari Deryu, yaitu EH728. Yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Seperti biasa gue akan start dari kelengkapannya dulu. Nah yang pertama kita dapat sebuah dusnya, bentukannya kayak gini. Terus kita dapat sebuah headsetnya. Terus ada 3 pasang ear tips yang ukurannya small, medium, large. Dan ada juga 3 pasang ear hook. Ukurannya juga sama, beda-beda. Mungkin ini kategorinya small, medium, large juga ya. Terus ada satu buah detachable microphone, ada satu lagi user manual, dan yang terakhir kita dapat sebuah kabel pendek dari micro USB ke USB Type A untuk ngecas si headsetnya. Dan ini dia headsetnya, udah gua kalungin. Dia ini spesiesnya IM, in-ear monitor. Jadi punya sebuah nozzle yang dilapisin oleh ear tips yang bakalan dicolokin langsung ke telinga kita. Untuk desain bodinya sendiri ini ala-ala gaming atau sebutannya sporty ya, karena dia punya body yang runcing di sana sini, jadi ya kelihatannya garang banget. Terus di bagian dekat ear tipsnya ini ada sebuah dudukan untuk menempatkan si ear hooknya. Anyway, ear hooknya ini bukan ear hook yang ngelilingin ke belakang telinga atau over ear ya, cuman ini ear hook yang ada di dalam telinga. Untuk materialnya sendiri nih kayaknya campuran deh. Ada beberapa part yang pakai metal, ada beberapa part juga yang pakai plastik. Dan dia ini punya sistem magnet di kedua sisi bodinya. Jadi ini kalau ditempelin nempel dan ya udah dia akan menyatu kayak gini. Tapi yang gue rasain ini magnetnya nggak kuat-kuat amat ya. Dan untuk di bagian bodi kirinya sini ada sebuah lubang, ini jack audio 2,5 mm yang bisa dicolokin sebuah mikrofon ya tadi. Dan hasilnya kayak gini, ada sesuatu panjang gini ya. Dan ya bisa kalian lihat nih, kalau posisi mikrofonnya lagi dipasang, hasilnya kayak gini. Nah untuk di bagian belakangnya dia pakai semacam kalung yang setengah lingkaran gitu. Ada 2 buah modul juga. Yang sebelah kanan ini nggak ada sesuatunya, jadi gue yakin ini dalamnya baterai. Baterainya ini diklaim bisa tahan sampai 10 jam. Dan dalam pengetesan gue ya memang mepet-mepet sih, bertahan sekitaran 9 jam. Tapi balik lagi, konsumsi baterai itu tergantung berbagai macam faktor ya. Salah satunya adalah volume yang digunakan ketika dengerin musik ataupun main game. Dan untuk di bagian kirinya ini ada beberapa tombol. Kalau di sini nih 3 doang sih sebenarnya. Yang pertama adalah tombol adjuster volume ya. Ada untuk volume up dan volume down, yang bisa juga kalian fungsikan sebagai tombol next song ataupun preview song dengan cara menekan selama beberapa detik. Terus untuk di bagian tombol tengahnya sini adalah tombol power yang digunakan untuk nyala matiin ya. Tapi kalian juga bisa gunakan sebagai tombol play pause atau angkat tutup telepon. Dan untuk di bagian modul kirinya sini dia itu udah built-in microphone. Jadi total dia punya 2 microphone ya, yang detachable dan yang udah built-in sama modulnya. Terus untuk di bagian sampingnya dia ada satu buah port micro USB untuk ngecas si baterainya yang ada tutup karetnya. Dan untuk urusan fitting di telinga gue sih bersahabat banget ya. Pertama ya karena ini ringan seperti yang tadi gue bilang. Terus ear tipsnya juga lumayan nyaman. Dan ini sealingnya bagus banget ya karena spesiesnya IM. Jadi ini beneran budak. Dan ya gue sih pakai ini berjam-jam masih kerasa oke. Cuman ini bodinya lumayan tebal, lumayan keluar. Jadi kalau dipakai untuk rebahan ya ini kecolok telinganya sih. Dan gue sukanya lagi, dia ini kabelnya tumpuannya ke kalung, jadi nggak ketarik gitu loh. Biasanya headset bluetooth yang ya nggak ada kalung kayak gini, terus kita pakainya di depan gitu ya, ini lumayan ketarik. Tapi kalau ini nggak, jadi asik banget. Tapi kalau di telinga gue pribadi nih, ketika pakai ear hooknya itu gue ngerasa kurang nyaman ya, agak-agak geli gitu. Dan ear hooknya kebetulan nih nggak ada yang pas sama ukuran telinga gue. Oke, yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya dari EH728 versi bluetooth. Dan ini adalah rekaman pertama yang menggunakan mikrofon di inline modulnya, yang belum pakai detachable microphone ya. Gimana suaranya, bagus atau enggak? Oke, dan sekarang adalah suara rekaman yang dihasilkan oleh mikrofon detachable-nya dari EH728. Kalau sekilas gue ngeliat di wave-nya, kayaknya emang ini lebih kelihatan tinggi wave-nya ya. Artinya dapat nge-backup suara dengan baik. Cuman gue sendiri belum preview nih sebagus apa suaranya. Kalian mungkin bisa nilai sendiri dari video ini. Oke, lanjut, gue akan bahas ke sesuatu yang lebih serius lagi, yaitu tentang suara-suaraannya cuy. Dan hasilnya adalah dari segi bass, ini bassnya nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Bagi telinga gue sih masih aman, tapi mungkin bagi para basshead, bassnya kerasa kurang boomy ya. Karena memang karakternya dia itu ke bass yang tight cuy. Jadi lebih enak untuk dengerin lagu yang bassnya itu cepet.
Untuk midnya ini kerasa sedikit mundur ya, jadi dia ngarah-ngarah ke V-shape. Untuk vokal clarity detailnya ya lumayan masih oke. Cuman yang gue rasain di bagian upper mid itu kadang-kadang kerasa lumayan tajam ya, karena gue nggak alergi sama hal tersebut, jadi gue sih masih oke. Dan untuk treble-nya ini sama kayak bassnya sih, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, dan garingnya juga udah kerasa, cuman sedikit kurang detail dan kurang clarity. Jadi gue rasa kalau ya detail clarity-nya di upgrade ini bakalan kerasa bright sih. Yang terakhir untuk stagingnya, ternyata stagingnya biasa aja cuy, nggak bisa gue bilang luas banget, nggak bisa juga gue bilang sempit banget, ya standar lah. Nah ada hal lain yang perlu gue sampaikan juga ke kalian, yaitu mengenai delay. Headset ini kerasa delaynya cuy, dan delay itu bikin pinpointnya itu agak susah untuk diamatin atau agak susah untuk dirasakan. Contohnya gini, misalkan ada teman kalian di depan kanan, tapi ada musuh kalian juga di depan kiri, dan mereka ini bergerak searah jarum jam. Tapi yang gerak itu teman kalian dulu, pindah nih ke kanan, jebret. Terus musuh nih pindah ke depan, jebret. Nah, ketika teman kalian udah geser ke kanan, suaranya itu ngepas banget timingnya ketika si musuh itu pindah ke depan. Jadi agak membingungkan gitu, menerka-nerka stepnya. Ini gerakannya siapa sih sebenarnya? Gerakan temen atau gerakan musuh? Tapi bukan berarti EH728 ini memiliki delay yang paling parah, karena sejauh ini yang gue cobain sebuah headset Bluetooth yang nggak pakai fitur ultra low latency atau apapun bahasa marketingnya, itu rasanya sama aja. Jadi bisa disamaratakan sama headset lain dari segi delaynya. Oke, gue rasa reviewnya cukup. Untuk harganya sendiri, Deryu EH728 ini dibanderol dengan harga 327.750. Kalau gua nggak salah sebut ya. Pokoknya cek aja link di deskripsi di bawah kalau kalian minat. Gua udah arahin langsung ke official store-nya Deryu. Seperti biasa dia dapat garansi 1 tahun. Oke, kesimpulannya ya headset ini bikin gua bingung sebenarnya peruntukannya dia ini untuk siapa ya? Apakah player e-sport yang kalau player e-sport masih ada delay, tapi kalau untuk player sport beneran dia nggak ada sweat proof atau sweat resist. Tapi overall sih dari segi desainnya gue suka, build quality-nya juga oke, sound quality-nya juga ya bisa di-upgrade tipis-tipis doang sih. Karena gue patokannya ke harga ya, kalau harganya dia ini mahal banget ya gue minta sound quality-nya di-upgrade jauh-jauhan gitu. Terus dari segi fiturnya juga mantep, kelengkapannya juga mantep. Oh ya, kalau kalian udah terlanjur demen sama nih headset tapi kalian adalah player e-sport, contohnya PUBG Mobile gitu ya, yang nggak mau ada delay pastinya, kalian bisa beli EH728 versi jack audio 3,5 mm yang harganya lebih murah harusnya daripada versi Bluetooth. Ada juga yang versi USB Type-C, silahkan cek aja di official store-nya Deryu. Ya, gua rasa itu lebih recommended buat player e-sport daripada yang versi Bluetooth ini. Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.